Nama saya Salsabila Ifatunisa dengan nomor NIM 200310628. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis paragraf kohesif dan koherensif. Pengertian paragraf ialah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya atau dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Selanjutnya, ciri-ciri dan klasifikasi paragraf. Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Ada paragraf pembuka, merupakan paragraf yang berperan sebagai pengatur untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan penutup yang berisi uraian masalah yang dibahas. 3. Ada paragraf penutup, yaitu paragraf yang dimaksud untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. B. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi paragraf deduksi, ialah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. 2. Paragraf induksi adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di paragraf kombinasi atau campuran, ialah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. C. Berdasarkan isi paragraf terbagi menjadi 1. Paragraf narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu pula, tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga, unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot dan alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur narasi. Dapat berisi fakta atau fiksi. Contohnya, narasi yang berisi fakta seperti biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Selanjutnya, paragraf deskripsi ialah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal tersebut. 3. Ada paragraf eksposisi, yaitu berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Untuk memperjelas uraian dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Selanjutnya 4. Ada paragraf argumentasi. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. 5. Paragraf persuasi, yaitu karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, pengembangan paragraf. A. Pengembangan alamiah. Pengembangan secara alamiah ini, seorang penulis dapat menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kajian yang dibicarakan. B. Pengembangan klimaks dan anti klimaks. Pembuatan klimaks dilakukan dengan penampilan gagasan utama yang rinci dari persoalan yang paling rendah kedudukannya. C. Pengembangan perbandingan dan pertentangan.
Pengembangan ialah cara pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antar dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. D. Pengembangan analogi. Pengembangan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah terkenal umum dengan yang tidak dikenal umum. Pengembangan contoh-contoh. Gagasan yang terlalu umum sifatnya sulit dipahami. Agar pembaca menjadi lebih jelas diperlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi ini yang nantinya dikembangkan menjadi contoh-contoh. Pengembangan akibat sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berubah hubungan sebab akibat dan akibat sebab. Sebab dapat bertindak sebagai kalimat utama, sedangkan akibat merupakan kalimat penjelas. G. Pengembangan definisi luas. Yang dimaksud pengembangan definisi luas ialah pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. H. Pengembangan klasifikasi. Pengembangan karangan kadang-kadang memerlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja kedua arah yang berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan ke dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan satuan-satuan dari kelompok yang lain. I. Pengembangan umum khusus umum. Cara pengembangan paragraf umum khusus umum merupakan cara yang paling umum dipakai. Paragraf umum khusus dikembangkan dengan meletakkan pikiran utama pada awal paragraf. Kemudian rincian berada pada kalimat-kalimat berikutnya. Sebaliknya, paragraf khusus umum mula-mula dikembangkan rincian-rincian, kemudian pada akhir paragraf disampaikan generalisasinya. Selanjutnya, pengertian kohesif. A. Taringan. Kohesif atau kepaduan wacana menurut aspek formal bahasa dalam wacana. B. Menurut Kutwinski dalam taringan. Kohesif atau kepaduan wacana ialah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. C. Menurut Halligan dalam taringan. Dalam kohesif menggunakan penanda yang dipakai untuk menandai kohesif. Jadi, secara umum kohesif dapat diartikan sebagai keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Kohesi mengacu pada aspek bentuk atau aspek formal bahasa, dan wacana itu terdiri dari kalimat-kalimat. Selanjutnya, pengertian koherensif. Koherensif adalah pengaturan secara rap, kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya, menurut Wall 1978-25. Selanjutnya, jenis-jenis kohesif dan koherensif. A. Kohesif gramatikal. Kohesif gramatikal adalah kepaduan bentuk bagian-bagian wacana yang diwujudkan ke dalam sistem gramatikal. Secara lebih rinci, aspek gramatikal wacana meliputi 1. Pengacuan atau referensi. Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatik yang merupakan satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mendahului atau mengikutinya.
Selanjutnya ada substitusi. Substitusi adalah hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau untuk menjelaskan suatu unsur tertentu. Substitusi merupakan hubungan gramatikal, lebih bersifat hubungan kata dengan makna. Substitusi dalam bahasa Indonesia dapat bersifat nominal, verbal, klausal, atau campuran. 3. Elipsis. Elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau luar bahasa. 4. Konjungsi. Konjungsi adalah yang diperlukan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Konjungsi dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan atas konjungsi adversatif, contohnya tetapi, umum. Konjungsi kausal, sebab, karena. Konjungsi korelatif, entah atau entahlah, baik atau maupun. Konjungsi subordinatif, meskipun, kalau, bahwa. Konjungsi temporal, sebelum, sesudah. B. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara semantik. Hubungan kohesif yang diciptakan atas dasar aspek leksikal dengan pilihan kata yang serasi mengatakan hubungan makna atau relasi semantik antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Aspek leksikal dalam wacana dibedakan menjadi 6. 1. Repetisi. Repetisi adalah pengulangan satuan lingual yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 2. Sinonim. Sinonim dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang sama atau ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Sinonim merupakan salah satu aspek leksikal untuk mendukung kepaduan wacana. 3. Antonim. Antonim dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang lain, satuan yang maknanya berlawanan atau berposisi dengan satuan lingual yang lain. 4. Kolokasi. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi dalam menggunakan pilihan kata yang digunakan sebagai berpendampingan. 5. Hiponim. Hiponim dapat diartikan sebagai satuan bahasa yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. 6. Yang terakhir, ekuivalen atau kesepadanan. Ekuivalen adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Dalam hal ini, sejumlah kata hasil proses afikasi dari morfem asal yang sama menunjukkan adanya hubungan kesepadanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.